Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira, beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Diberhentikan tidak dengan hormat. Yang membuat debat gak berkualitas kan Pak Prabowo. Mau disuruh nyerah nggak nyerah, malah memuji. Disuruh ngegolin ke pihak gawang lawan, malah buat 3 kali gol bunuh diri, memuji Pak Jokowi. Ada kesempatan untuk tendangan penalti, untuk nyerah, diminta oleh wasitnya, nggak mau melakukan tendangan penalti. Udahlah sama, gak usah gitu. Bahwa seharusnya orang seperti Prabowo Subianto yang sudah secara fakta peristiwa sejarah pernah diberhentikan dari ABRI karena kesalahan melakukan pelanggaran HAM, membentuk tim kecil yang namanya tim Mawar melakukan penculikan terhadap 13 kawan kami yang sampai saat ini kami pertanyakan hari ini di mana kuburnya, kalau dibantai di mana titiknya, dibuangnya di mana, itu yang kami pertanyakan kepada Prabowo Subianto. Bagaimana rasanya kita ketakutan, tidak bisa berbicara, tidak bisa mengungkapkan pendapat yang berbeda dari penguasa. Secara samar-samar pro pada pengendalian narasi melalui kekuatan negara. Jadi sebetulnya kalau tenang sedikit, kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Jadi rezim itu kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Di luar pada konsep itu kami tidak ada urusan dengan Prabowo. Kami terus berjuang, jadi kami mengucapkan selamat tinggal Bapak Prabowo. Ya saya mohon maaf lahir batin gitu kan. Ya monggo aja untuk kedepannya PA 212 membentuk partai politik sendiri. Pertama 98 itu ada kasus penculikan. Yang kedua akibat dari itu Pangap memutuskan mengusut, memeriksa melalui dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira. Keluarlah rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Dari rekomendasi ini Pangap lapor ke Presiden mungkin ya, maka keluarlah keputusan Presiden memberhentikan Letjen Prabowo Subianto. Ini kenyataan dari dinas militer. Ini fakta ini semua ya, saya bukan hoax ya. Aktivis 97-98, Prabowo Subianto harus bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM masa lalu. Puluhan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik, PRD, yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik, FRD, untuk keadilan korban penghilangan paksa terus berjuang mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Menurut mereka, Prabowo Subianto termasuk salah satu yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Raut wajah kecewa tidak bisa disembunyikan para mantan aktivis PRD ketika mengetahui mantan Ketua Umum PRD sekaligus aktivis 97-87 Budiman Sujatmiko bertemu dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Setelah bertemu dengan Prabowo, Budiman Sujatmiko sempat menyerukan untuk melupakan pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan oleh Prabowo. Mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik, PRD, Petrus Hari Haryanto mengatakan betapa langkah Budiman sangat menyakitinya. Apalagi Budiman dan dirinya pernah dipenjara bersama selama lebih dari 5 tahun. Meski begitu, Petrus menyerukan bahwa ia dan beberapa aktivis lain tetap berjuang menuntut penuntasan kasus penghilangan paksa dan pelanggaran HAM berat masa lalu yang bertepatan dengan peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebutan peristiwa Kuda Tuli. Pada peristiwa 27 Juli 1996, para aktivis PRD, termasuk anggota dari organisasi-organisasi di bawahnya menjadi buronan politik.
Beberapa aktivis dipenjara dan sebagian lainnya hilang pada 1997 hingga 1998. Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang, IKOHI, ada 13 orang yang belum kembali hingga hari ini. 4 diantaranya adalah para aktivis PRD yakni Wiji Tukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan, dan Suyat. Seorang aktivis lainnya yang dikenal dengan nama Gilang ditemukan meninggal dunia di sebuah hutan di Magetan pada 23 Mei 1998. Dengan lantang Petrus menyatakan bahwa sosok Prabowo Subianto lah yang harus bertanggung jawab atas kasus penculikan tersebut. Prabowo yang kala itu berpangkat Letnan Jenderal Pangkostrat dikeluarkan oleh institusi ABRI karena bertanggung jawab pada kasus penculikan bersama tim Mawar, sebuah tim kecil yang dibentuk Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Menurut Petrus, sampai saat ini Prabowo belum pernah diadili walaupun dinyatakan bersalah. 2. Pencawapresan Gibran jadi contoh buruk ke generasi Z dan milenial. Gerakan aktivis, Gerak 98 menyatakan, terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju, KIM, mendampingi Prabowo Subianto adalah proses yang sistematis dan tidak berdiri di ruang hampa. Juru bicara Gerak 98 Jimmy Fajar mengatakan, lintasan rekam jejak momentum politik yang terjadi saat ini, diduga tidak terlepas dari kerangka upaya mempertahankan kekuasaan dengan diktum isu 3 periode Presiden Joko Widodo yang kini bertransformasi menjadi 3 periode. Gibran, Jimmy mengatakan, terpilihnya Gibran telah memberikan contoh buruk ke generasi Z dan milenial terkait proses seseorang menjadi pemimpin yang begitu instan. Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep adalah contoh yang kurang baik dalam pendidikan politik Republik ini, kata Jimmy. Jimmy menambahkan, popularitas ternyata tidak selalu linear dan menyimpan potensi bahaya untuk terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Meski demikian, kata Jimmy, rakyat saat ini sudah maju dan mampu memilah serta memilih berdasarkan akal sehat. Upaya pemaksaan kekuasaan dengan menggunakan lembaga negara yang diperlihatkan saat ini pasti akan memunculkan perlawanan rakyat pejuang demokrasi. Rezim Orde Baru merupakan contoh bagaimana rakyat dibenturkan dengan dinamika politik yang menghalalkan segala cara menggunakan kekuatan elemen lembaga negara untuk mempertahankan nafsu berkuasa. Ujung dari perlawanan ini adalah runtuhnya Orde Baru, demikian Jimmy.